adalah kurikulum tahun 1946. Pada kurikulum yang pertama ini belum ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education. Di dalam kurikulum yang pertama ini terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan pengetahuan tentang pemerintahan. Inilah cikal bakal mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang masih bergabung menjadi satu dengan mata pelajaran pengetahuan umum. Pada kurikulum tahun 1957 juga belum terdapat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang ada hanyalah mata pelajaran tata negara dan tata hukum. Mata pelajaran ini membahas tentang konsep kewarganegaraan, khususnya mengenai status legal warga negara dan syarat-syarat kewarganegaraan. Masuk pada tahun 1962, pada kurikulum tahun ini muncul mata pelajaran sivik, terutama pada kurikulum SMA. Mata pelajaran ini berisikan tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada hakikatnya, sivik berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, politik, pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia, dan juga pengetahuan tentang perserikatan bangsa-bangsa. Pada kurikulum tahun 1968, istilah sivik dan pendidikan kewargaan negara digunakan secara bertukar-tukar. Pada kurikulum SD 1968 digunakan istilah pendidikan kewargaan negara yang mencakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan sivik atau pengetahuan kewargaan negara. Pada kurikulum SMP 1968, istilah pendidikan kewargaan negara yang berisikan sejarah Indonesia dan konstitusi termasuk UUD 1945. Sedangkan di dalam kurikulum SMA 1968, mata pelajaran kewargaan negara berisikan materi tentang UUD 1945. Pada kurikulum SPG 1969, mata pelajaran kewargaan negara berisikan tentang sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan, dan hak asasi manusia. Sedangkan pada kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP digunakan beberapa istilah seperti pendidikan kewargaan negara, studi sosial, sivik, dan hukum. Pada kurikulum 1975, muncullah mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP, atau sivik mata pelajaran pendidikan kewargaan negara PKN, yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan di dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila keempat, sesuai dengan TAP MPR nomor 2 tahun 1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib diberikan sejak dari SD, SMP, SMA, SPG, dan sekolah kejuruan. Mata pelajaran PMP di sini terus dipertahankan dan disempurnakan di dalam kurikulum 1984. Pada kurikulum 1994, muncul mata pelajaran baru yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN. Munculnya mata pelajaran ini didasarkan pada UU SPN nomor 2 tahun 1989 pada pasal 39 yang menggariskan adanya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN sebagai mata pelajaran wajib pada kurikulum semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Kurikulum PPKN 1994 ini mengorganisasikan materi pembelajarannya atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari Pancasila keempat dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan spiral meluas atau Spiral of Concept Development. Berdasarkan kurikulum 1994 tersebut, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) diartikan sebagai mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana yang mengembangkan, melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar dari budaya bangsa Indonesia. Kemudian masuk ke dalam kurikulum 2006 yang dikenal dengan kurikulum satuan tingkat pendidikan merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004. Di dalam kurikulum 2004 lah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diubah menjadi pendidikan kewarganegaraan (PKN) atau Citizenship Education dan berlakunya dengan kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013 kembali dengan nama PPKN yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain yang lebih dikenal dengan pembelajaran tematik.
Pada mata pelajaran PKN ini ditegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemukakan sebelumnya bahwa kurikulum 2006 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1994, bahwa kurikulum 1994 lebih berorientasi pada kemampuan akademik dan kurang mengembangkan kompetensi peserta didik. Oleh karena itu, berdasarkan PP nomor 25 tahun 2000 tentang Standar Nasional Pendidikan pada kurikulum 2006, dikembangkan kompetensi peserta didik tersebut. Kurikulum 2006 yang memiliki ciri paradigmanya adalah berbasis pada kompetensi tersebut, maka pengembangan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Berorientasi pada pencapaian hasil dan dampaknya. 2. Berbasis pada standar kompetensi dan kompetensi dasar. 3. Bertolak dari kompetensi lulus. 4. Memperhatikan prinsip pengembangan kurikulum yang berdiferensi. 5. Mengembangkan aspek belajar secara utuh dan menyeluruh. Dan yang terakhir, menerapkan prinsip ketuntasan belajar. Nah, dari perkembangan kurikulum sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, kita bisa memperoleh gambaran dan dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan pendidikan yang diberikan dalam rangka membentuk karakter warga negara yang baik atau good citizenship. Karakter warga negara yang baik yang dimaksudkan dalam hal ini adalah karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa.